Shalom, sampai ketemu lagi. Kabarnya bagaimana semuanya? Baik, puji Tuhan, kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan untuk memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita gerak sama-sama. Kita mau nyanyi satu lagu, Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kita ulang satu kali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Semuanya masih berdiri, kita mau nyanyi lagi. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian firman Tuhan kita bagikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua. Biarlah kami duduk diam mendengarkan setiap firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Memiliki teman yang baik tentu menyenangkan, bukan? Kita bisa bermain bersama, bersepeda bersama, tertawa bersama, pergi bersama. Nah, Tuhan Yesus adalah teman yang baik buat semua orang. Waktu dia jadi manusia di bumi, dia selalu bersama-sama
dengan teman-temannya yang juga murid-muridnya. Kemana saja mereka pergi? Benar, mereka pergi dari kota ke kota, melayani, menyembuhkan orang sakit, mendengar cerita dari Tuhan Yesus, ngobrol, diskusi, makan bersama, dan lain-lain. Kisah kali ini, Tuhan Yesus sedang mengajak murid-muridnya pergi keluar kota, menuju sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Tahukah kalian bahwa bukit itu ada sebuah taman yang bernama Taman Getsemani? Wah, karena tak sebuah taman, maka di sana tentu ada batu tempat duduknya, tanaman-tanamannya yang indah dan pepohonan yang rindang. Berjalan sambil ngobrol, tak terasa sampailah mereka di taman itu sementara hari sudah mulai gelap. Pikir mereka, tentu Tuhan Yesus mengajak mereka untuk bersantai, istirahat di tempat itu. Tapi ternyata setibanya di tempat itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Aku juga akan berdoa. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kemudian ia agak menjauh dari mereka, lalu berlutut dan berdoa. Mungkin pikir murid-murid, ternyata kita diajak berdoa. Kedengarannya pesan guru akhir-akhir ini seperti pesan perpisahan. Sedih rasanya. Apa sebenarnya yang terjadi ya? Sementara Yesus dalam doanya berkata, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang tertetes ke tanah. Tak lama kemudian, ia berhenti berlutut, lalu bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. "Ya, mereka tertidur," katanya kepada mereka. "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan menjadi kecewa, putus asa, dan lemah karena apa yang kalian alami." Murid-muridnya kaget. Mereka bangun, mengusap-usap matanya, duduk tegak dan berdoa kembali. Yesus kembali ke tempat yang semula dan berlutut serta berdoa, hal yang serupa. Tak lama kemudian, dia bangun dan menemui murid-muridnya kembali. Apa yang terjadi? Ternyata mereka tertidur lagi. Mata mereka begitu berat sehingga diajak berbicara pun mereka tidak menyahut lagi. Yesus masih kembali berdoa hal yang serupa. Dan setelah bangkit menemui mereka, ternyata mereka masih juga tertidur. Lalu Yesus berkata, "Sekarang tidurlah. Hilanglah lelahmu. Ini saatnya aku akan diserahkan. Bangunlah, karena mereka yang akan menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang-orang. Mereka membawa obor, pedang, pentung, persis seperti hendak mengejar penjahat. Murid-murid yang bersamanya kaget. Lebih kaget dan heran lagi ketika ada seorang maju mendekat Yesus dan mencium dia. Orang ini bukan orang asing bagi mereka. "Loh, ini kan Yudas. Mengapa mereka bersama rombongan orang-orang tersebut? Apa maunya?" kata Yesus kepadanya.
Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciumankah? Melihat hal itu, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Belum juga menjawab, sesudah sebuah pedang tajam diayun oleh Petrus kepada seorang dari rombongan itu, sehingga putus telinga kanannya. Terkejut, segeralah Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Hah? Sembuh? Di tengah ketertegunan murid-muridnya itu, Yesus berkata kepada imam-imam, kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini perampok, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah saat kuasa kegelapan itu." Lalu Yesus ditangkap dan diberi tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Sedangkan murid-murid yang lain melarikan diri ketakutan. Yesus menyiapkan diri dengan berdoa agar menjadi berani dan kuat menghadapi penderitaannya. Yesus juga mengajak dan mengajar kita semua seperti kepada murid-muridnya agar tetap berdoa dalam menghadapi kehidupan, termasuk saat sedih dan sulit. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar taat Tuhan seperti Tuhan Yesus taat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saatnya kita menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Ada di Filipi 2 ayat 8b. Yesus taat sampai mati. Ulang, Filipi 2 ayat 8b. Yesus taat sampai mati. Sampai di sini adik-adik firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.